Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Oke, kalian pernah dengar kabar terbaru yang bikin heboh jagat politik global? Scott Ritter dengan tegas menyatakan, ultimatum dari Putin kepada Trump sudah datang tanpa ampun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, militer Amerika dan NATO ternyata nggak siap menghadapi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas fakta dan data yang selama ini disembunyikan dari publik. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan setiap detail yang bakal kita ungkapkan. Kalian tahu nggak, kenapa sih Trump selalu aja ngubah-ubah angka yang dia keluarkan? Angka-angka itu bukan cuma sekadar statistik belaka. Di balik angka-angka yang berubah-ubah itu, tersembunyi sebuah strategi untuk menipu opini publik. Trump dengan lihainya mengganti data, menyesuaikan cerita berdasarkan siapa yang lagi dengar, hingga akhirnya kita semua malah terperangkap dalam kebingungan informasi. Padahal data sebenarnya menunjukkan hal yang jauh lebih kompleks dan mengerikan. Pernah nggak kalian mikir, kenapa setiap kali ada pernyataan bombastis dari Trump tentang kemenangan atau kekalahan, angka-angka yang dia pakai selalu saja tidak konsisten? Faktanya, angka-angka itu selalu berubah seiring waktu, menyesuaikan dengan situasi politik dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Misalnya, saat dia bilang pernah bertemu dengan Vladimir Putin 5 kali, atau bahkan mengklaim ada 12 panggilan telepon penting, semuanya terdengar seperti upaya untuk memperkuat posisi politiknya. Tapi nyatanya, data yang sesungguhnya malah membuktikan sebaliknya. Sekarang mari kita lihat lebih jauh ke dalam angka-angka yang benar-benar harus jadi perhatian kita. Ada satu angka yang nggak bisa kita abaikan, 27 juta. Angka ini bukan sembarang angka. Ini adalah jumlah korban tewas dari Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Bayangin, angka yang menunjukkan betapa besarnya pengorbanan dan tragedi yang pernah menimpa Rusia demi bertahan hidup. Nah, lihat deh situasi di Ukraina sekarang, yang sesungguhnya merupakan perang eksistensial bagi Rusia. Mereka nggak main-main dalam mempertahankan kedaulatan dan eksistensinya. Kalau ada yang bilang mereka akan mundur atau menyerah, itu jelas omong kosong belaka. Kita nggak mau berlama-lama soal angka kematian, tapi data menunjukkan betapa tragisnya konsekuensi dari kebijakan yang salah arah. Ketika Trump dan timnya malah memilih untuk bermain-main dengan angka demi menciptakan narasi palsu, yang terjadi justru semakin banyak nyawa yang terbuang. Bayangkan, jika kebijakan ini terus berlanjut, bisa jadi ribuan warga Ukraina dan mungkin juga warga Amerika akan menanggung dampaknya. Nggak cuma nyawa yang hilang, tapi juga masa depan generasi mendatang yang harus merasakan akibat dari permainan politik kotor ini. Sementara itu, di balik tirai politik Trump yang gemerlap, ada kenyataan pahit yang disembunyikan. Data ekonomi menunjukkan bahwa Rusia sebenarnya punya ketahanan yang luar biasa terhadap sanksi internasional. Ekonomi mereka yang didukung oleh industri minyak dengan harga produksi yang sangat rendah, bahkan mencapai $12 per barel, sudah diatur sedemikian rupa sehingga sanksi dari Barat tidak akan menggoyahkan stabilitasnya. Di sisi lain, kebijakan menurunkan harga minyak di Amerika ke level $45 per barel justru akan menghancurkan ekonomi minyak Amerika. Bayangkan saja, penurunan produksi hingga 30% hanya dalam beberapa tahun ke depan. Ini jelas bukan rencana yang masuk akal bagi negara yang bergantung pada industri minyak sebagai sumber pendapatan utamanya. Lalu, bagaimana dengan NATO? Aduh bro, kita lihat saja kondisi NATO sekarang. Negara-negara anggotanya, terutama di Eropa, terlihat seperti sedang kebingungan mencari arah. Banyak di antara mereka yang baru saja menyadari bahwa sistem pertahanan kolektif yang selama ini diandalkan ternyata nggak sekuat yang dibayangkan. Dengan anggaran pertahanan yang terus menurun dan kebijakan politik yang tidak konsisten, NATO sekarang tampak seperti kapal yang sudah kehilangan kemudi. Sementara Rusia, meski tertekan oleh sanksi, tetap mampu mempertahankan kekuatan militernya dan bahkan merencanakan strategi jangka panjang untuk memenangkan perang ini. Jadi pertanyaannya, apakah NATO benar-benar siap untuk menghadapi skenario perang yang mungkin berlangsung selama 2 hingga 3 tahun ke depan? Oke, kita masuk ke ranah perundingan politik
kita nggak bisa menutup mata dari fakta bahwa tekanan geopolitik semakin meningkat. Ada sosok-sosok kunci seperti Kit Kellogg yang seharusnya memberikan nasihat strategis kepada Trump, tapi entah kenapa, hasilnya justru seolah-olah data yang nyata ditutupi oleh kepentingan politik yang sempit. Banyak yang bilang, seharusnya ada seorang direktur intelijen nasional yang mampu duduk dan berkata, Tuan Presiden, inilah data yang sebenarnya, dan inilah konsekuensi nyata dari kebijakan yang sedang diambil. Tapi nyatanya, narasi yang disajikan seringkali jauh dari kenyataan di lapangan. Lihat deh, betapa kontrasnya antara apa yang disampaikan oleh media dan apa yang sebenarnya terjadi di medan perang. Di satu sisi, ada janji-janji manis tentang perdamaian dan gencatan senjata, tapi di sisi lain, data dan realitas menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari kata selesai. Bahkan, pimpinan Ukraina sendiri yang dipenuhi oleh kepanikan dan ketidakpastian justru membuat situasi semakin kompleks. Mereka mengandalkan serangan rudal di bawah jangkauan tertentu yang dianggap aman oleh pihak Rusia. Namun kenyataannya, langkah tersebut tidak cukup untuk memicu respons besar dari Amerika. Sementara itu, Rusia justru tengah merencanakan negosiasi dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yang pada akhirnya akan mendikte masa depan konflik ini. Ngomong-ngomong soal negosiasi, ada satu hal yang perlu kita perjelas. Rusia nggak akan pernah menandatangani perjanjian damai yang tidak menguntungkan mereka. Semua yang mereka inginkan adalah agar Barat mengakui kekuatan dan keunggulan mereka di medan perang. Mereka ingin menunjukkan bahwa dengan sedikit tekanan saja dari Amerika Serikat, situasi bisa berubah drastis. Tapi tunggu dulu. Apa artinya tekanan jika sebenarnya semua data sudah menunjukkan bahwa Rusia sudah menguasai situasi? Itulah yang membuat strategi Trump terasa seperti permainan angka belaka, di mana realita dan data selalu diabaikan demi keuntungan politik jangka pendek. Data yang ada jelas menunjukkan bahwa Rusia telah menyiapkan segala sesuatunya untuk bertahan dalam jangka panjang. Militer mereka telah membangun rencana untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah, dengan persiapan untuk perang yang bisa berlangsung selama 2 atau 3 tahun lagi. Sementara itu, ekonomi Rusia telah diarahkan sedemikian rupa untuk menghadapi tekanan sanksi dan serangan ekonomi dari Barat. Di sisi lain, negara-negara NATO yang selama ini dianggap sebagai kekuatan militer terbesar di dunia, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketidaksiapan. Mereka seperti terlena dengan janji-janji yang ternyata hanya ilusi semata. Kita juga nggak bisa lupa soal peran politik domestik yang semakin mengaburkan situasi. Trump, misalnya, dengan segala kepiawaiannya dalam menggunakan angka-angka palsu, telah berhasil menciptakan narasi yang menyimpang dari kenyataan. Dia mengklaim bahwa data mendukung kebijakan yang dia jalankan, padahal sebenarnya data itu justru membuktikan bahwa Rusia tidak hanya tahan banting, tapi juga unggul dalam banyak hal. Di balik semua retorika itu, ada kenyataan pahit bahwa angka-angka yang disajikan hanyalah alat untuk menipu dan mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakan luar negeri yang sebenarnya. Seiring dengan itu, muncul pula pernyataan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengubah data demi mendukung narasi yang diinginkan. Bayangkan saja, ada yang bilang bahwa ketika Trump mengeluarkan angka-angka tersebut, dia sebenarnya sudah tahu bahwa data yang dia keluarkan nggak benar, namun tetap saja memilih untuk menyembunyikan fakta sesungguhnya. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam politik, kejujuran seringkali digantikan oleh kepentingan sempit. Data menunjukkan bahwa saat Amerika Serikat mencoba menghancurkan ekonomi minyak Rusia, yang terjadi justru sebaliknya. Ekonomi minyak Amerika pun ikut terpuruk akibat kebijakan yang tidak matang. Dalam konteks geopolitik global, kita juga harus memahami bahwa konflik ini bukan hanya soal kekuatan militer semata, tapi juga soal perhitungan ekonomi dan politik jangka panjang. Rusia dengan segala keunggulan strategisnya telah menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan meski di tengah tekanan sanksi dan serangan ekonomi. Mereka telah mengesahkan anggaran pertahanan dan mempersiapkan industri militer untuk memastikan bahwa perang ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara itu, strategi yang diusung oleh Trump dan para penasehatnya, yang seringkali berdasarkan angka-angka yang sudah dimanipulasi,
justru berisiko membuat Amerika Serikat terjebak dalam konflik yang berkepanjangan dan mahal. Bicara soal sanksi dan dampak ekonominya, mari kita lihat bagaimana perhitungan angka bisa berbalik merugikan pihak yang awalnya merasa aman. Ada analisa yang menunjukkan bahwa jika harga minyak Amerika diturunkan ke level tertentu, produksi minyak bisa turun drastis hingga 30%. Dampak ini bukan hanya akan menghancurkan ekonomi energi Amerika, tapi juga bisa mengguncang stabilitas pasar global. Sementara Rusia dengan produksi minyak yang sangat efisien, bisa tetap mendapatkan keuntungan meski harga minyak turun drastis. Ini menunjukkan bahwa dalam permainan geopolitik ini, setiap kebijakan ekonomi yang diambil harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati, karena konsekuensinya bisa jauh lebih parah daripada yang diperkirakan. Di balik semua angka dan data tersebut, tersimpan juga fakta bahwa negara-negara barat seperti NATO kini terpecah belah dalam menentukan langkah selanjutnya. Banyak negara Eropa yang merasa tidak mampu lagi untuk terus mengandalkan strategi pertahanan yang sama seperti dulu. Anggaran pertahanan yang semakin menipis dan perpecahan internal membuat NATO tampak lemah di mata dunia. Padahal musuh yang mereka hadapi bukanlah musuh yang mudah dihadapi. Rusia dengan segala persiapan militernya yang matang telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan setiap inci wilayahnya, tanpa kompromi sedikit pun. Sementara itu, ada juga perdebatan sengit tentang siapa sebenarnya yang berhak mewakili Ukraina di meja perundingan damai. Banyak pihak yang menyatakan bahwa Zelensky bukanlah pemimpin yang sah, dan bahwa pihak Rusia lebih memilih untuk bernegosiasi dengan figur yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat Ukraina. Diskusi ini pun semakin memanas ketika data menunjukkan bahwa kepemimpinan Zelensky justru membawa lebih banyak kekacauan daripada solusi. Dengan demikian, negosiasi yang diharapkan bisa segera meredakan konflik malah semakin rumit karena persoalan legitimasi politik yang belum terselesaikan. Kalau dipikir-pikir, situasi geopolitik saat ini udah kayak drama sandiwara yang diatur sedemikian rupa. Di satu sisi, ada Trump yang dengan penuh gaya membanjiri media dengan angka-angka yang sudah dimanipulasi. Sementara di sisi lain, ada Putin yang dengan tenang memberikan ultimatum keras yang seolah-olah mengumumkan kemenangan yang sudah pasti diraih oleh Rusia. Tapi apa yang terjadi di balik layar ternyata jauh lebih kompleks. Ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang bermain di balik tirai informasi. Dan mereka tak segan-segan mengubah data untuk mendukung agenda politik masing-masing. Kita juga nggak bisa mengabaikan peran intelijen nasional yang seharusnya menjadi penyeimbang dalam memberikan informasi yang akurat kepada publik. Ada sosok yang sebenarnya mampu menyampaikan kenyataan pahit tentang situasi di lapangan, namun justru suaranya teredam oleh arus politik yang kencang. Ketika seharusnya kita mendapatkan data yang jujur dan objektif, yang ada malah cerita-cerita yang dibumbui dengan retorika demi kepentingan tertentu. Dan itu adalah sebuah tragedi tersendiri bagi demokrasi dan transparansi informasi. Selain itu, perhitungan strategis mengenai minyak dan sumber daya alam juga memainkan peran besar dalam konflik ini. Data menunjukkan bahwa penurunan harga minyak di pasar global bukan hanya soal angka-angka semata, tapi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi negara-negara yang bergantung pada ekspor minyak. Dengan harga minyak yang semakin rendah, negara-negara seperti Amerika yang sangat bergantung pada industri energi bisa terperosok ke dalam krisis ekonomi yang mendalam. Sementara Rusia yang berhasil mempertahankan produksi minyak dengan biaya sangat rendah akan terus mendapatkan keuntungan yang membuat mereka semakin kuat secara finansial. Di balik semua analisa ini, ada satu pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Mengapa dalam kondisi seperti ini, kita masih membiarkan politikus-politikus tertentu bermain-main dengan data dan angka demi keuntungan pribadi? Bukankah seharusnya, di tengah krisis global yang semakin kompleks, kita butuh kejujuran dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil? Ironisnya, justru itulah yang terjadi. Data yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan, sekarang malah dimanipulasi untuk menciptakan narasi palsu yang menguntungkan segelintir elit politik. Mari kita lihat contoh konkret lainnya. Saat Trump mengeluarkan angka-angka tentang kerugian yang ditimbulkan oleh perang ini,
Banyak dari angka tersebut ternyata berasal dari data yang telah diselewengkan. Bahkan, beberapa analis menunjukkan bahwa jika data sebenarnya yang digunakan, hasilnya akan menunjukkan sebaliknya. Rusia tidak hanya unggul dalam pertarungan militer, tapi juga secara ekonomi. Ini adalah ironi yang tak bisa kita tutup mata. Data yang mengesankan kekuatan Rusia ini justru menjadi momok bagi kebijakan luar negeri Amerika yang serba terburu-buru dan tidak matang. Dalam percakapan informal antar para ahli, ada yang bilang bahwa seandainya Trump benar-benar memahami data yang ada, dia akan segera mengubah strategi politiknya. Bayangkan, jika saja ia mendengarkan para pakar yang dengan tegas menyatakan bahwa perang ini bukan soal menang atau kalah dalam hitungan hari, melainkan soal ketahanan dan perhitungan jangka panjang. Sayangnya, keangkuhan politik membuatnya enggan melihat kenyataan yang ada. Akibatnya, kita semua harus menanggung konsekuensi dari kebijakan yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Dari sudut pandang geopolitik, konflik ini sebenarnya sudah memasuki babak yang sangat menentukan. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Putin kepada Trump bukan sekadar peringatan, tapi juga tanda bahwa Rusia sudah siap mempertahankan setiap hak dan wilayahnya dengan segala cara. Mereka telah mengumpulkan data dan merencanakan strategi yang matang, sehingga jika ada peluang, mereka tidak akan ragu untuk melangkah lebih jauh. Sementara itu, negara-negara barat yang selama ini bergantung pada retorika dan angka-angka manipulatif justru tampak seperti tersandung dalam realitas yang semakin keras. Bicara tentang angka, kita juga harus membahas dampak langsung dari kebijakan ekonomi yang salah. Misalnya, ada perhitungan yang menunjukkan bahwa jika Amerika menurunkan harga minyak ke level yang dianggap aman, mereka justru akan kehilangan hingga sepertiga dari total produksi minyak nasional dalam waktu 2 tahun. Dampak ini bukan hanya soal angka statistik, tapi juga tentang ribuan pekerjaan yang akan hilang, industri yang lumpuh, dan krisis ekonomi yang melanda. Sementara Rusia, dengan produksi minyak yang efisien dan biaya yang rendah, akan tetap melaju dengan lancar tanpa terganggu oleh fluktuasi harga yang ekstrim. Kita juga nggak bisa menutup mata dari perdebatan mengenai siapa sebenarnya yang akan bertanggung jawab atas perdamaian di kawasan ini. Di satu sisi, ada yang menilai bahwa negosiasi harus dilakukan dengan pihak-pihak yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa negosiasi dengan figur seperti Zelensky yang dinilai tidak legitim hanya akan menambah kerumitan. Hal ini membuat proses perundingan damai semakin terhambat karena pihak Rusia jelas tidak mau berkompromi dengan pihak yang mereka anggap tidak mewakili suara rakyat Ukraina yang sesungguhnya. Dalam konteks inilah, ultimatum yang diberikan oleh Putin sebenarnya memiliki 2 arti. Pertama, sebagai sinyal bahwa Rusia sudah mencapai titik di mana mereka nggak akan lagi tunduk pada tekanan eksternal. Kedua, sebagai ancaman terselubung bahwa jika Barat terus memainkan permainan angka palsu, maka konsekuensi yang akan dihadapi jauh lebih serius daripada yang pernah dibayangkan. Ultimatum ini, meski disampaikan dengan nada tenang, sesungguhnya adalah pernyataan bahwa perang ini akan berlanjut selama Rusia merasa perlu untuk mempertahankan eksistensinya. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, loh apa gunanya semua perdebatan ini? Bukankah kita hanya melihat sebuah konflik yang jauh dari kehidupan sehari-hari? Tapi guys, ingatlah bahwa geopolitik itu selalu berpengaruh pada kita semua, entah kita sadar atau tidak. Setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin dunia akan berimbas pada ekonomi, keamanan, dan masa depan kita. Jadi meskipun topik ini terasa berat dan kompleks, penting bagi kita untuk memahami apa yang sedang terjadi di balik layar, agar kita nggak terjebak dalam kebohongan dan manipulasi data. Aku pengen ngasih tantangan buat kalian semua. Yuk, pikirkan sejenak, apa jadinya jika kita membiarkan kebijakan berdasarkan angka-angka palsu terus mendikte masa depan bangsa? Bukankah lebih baik kita mencari kebenaran yang sesungguhnya dan menuntut transparansi dari para pemimpin kita? Kalau kita terus terjebak dalam narasi-narasi yang dibuat-buat, maka realitas pahit yang selama ini dihindari akan terus menghantui kita. Dalam konteks global, kita juga harus mengakui bahwa
Kekuatan Rusia sudah berada pada posisi yang sangat strategis. Dengan dukungan dari industri pertahanan yang kuat dan sistem ekonomi yang terencana dengan baik, Rusia mampu memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di dunia. Sementara negara-negara Barat yang selama ini dianggap sebagai kekuatan dominan, kini mulai menunjukkan keretakan internal. Kebijakan yang tidak konsisten dan persaingan antar negara anggota NATO membuat mereka semakin rapuh. Jadi ketika ultimatum dari Putin datang, itu bukan hanya sebuah ancaman, melainkan juga refleksi dari perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Ngomong tentang perhitungan angka, coba bayangkan betapa dramatisnya skenario jika data yang kita miliki selama ini benar-benar diungkap secara jujur. Misalnya, ketika kita lihat angka-angka korban di Ukraina yang diperkirakan mencapai puluhan ribu, itu seolah menjadi cermin dari kegagalan kebijakan yang ada. Di sisi lain, kemenangan ekonomi Rusia yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka untuk bertahan dalam kondisi sanksi membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang akan menang dalam pertarungan geopolitik ini? Jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita kira. Kita juga harus melihat lebih jauh pada dinamika internal di Amerika Serikat sendiri. Di balik layar, ada perdebatan sengit antara pihak-pihak yang mendukung pendekatan agresif dan pihak lain yang menginginkan kebijakan lebih realistis. Namun karena tekanan politik dan kepentingan ekonomi, keputusan yang diambil seringkali lebih didasarkan pada retorika daripada kenyataan di lapangan. Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa data yang disajikan kepada publik seringkali sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kebenaran sesungguhnya sulit untuk diketahui. Selain itu, ada pula peran besar dari media yang turut andil dalam membentuk opini publik. Banyak media besar yang dengan cepat menyebarkan narasi-narasi dramatis tentang konflik ini, tanpa memberikan ruang untuk diskusi yang mendalam tentang data dan fakta yang ada. Akibatnya, masyarakat justru terjebak dalam arus informasi yang tidak seimbang, di mana kepentingan politik dan ekonomi lebih dominan daripada kebenaran. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, karena pada akhirnya, masyarakatlah yang harus menanggung dampak dari kebijakan yang diambil oleh elit politik. Di tengah semua kekacauan ini, muncul pula peringatan dari para ahli yang mencoba menyuarakan kebenaran. Mereka dengan berani menunjukkan bahwa angka-angka yang digunakan selama ini hanyalah alat manipulasi, dan bahwa kenyataan di medan perang jauh lebih kompleks dan tidak bisa disederhanakan dalam hitungan statistik. Mereka mengajak kita semua untuk membuka mata, menyelidiki lebih dalam, dan tidak menerima begitu saja apa yang disajikan oleh arus utama media. Kebenaran harus dicari, meskipun itu berarti harus melewati badai informasi yang penuh kebohongan. Akhirnya kita sampai pada inti permasalahan. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Putin kepada Trump merupakan pernyataan yang tidak hanya mengancam, tetapi juga membuka mata kita tentang betapa rapuhnya sistem pertahanan dan politik Barat. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Rusia menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah mundur, tidak akan menyerah, dan tidak akan melakukan gencatan senjata yang dibuat-buat demi kepentingan politik semata. Mereka siap untuk terus maju, mempertahankan eksistensi, dan memastikan bahwa setiap musuh yang berani menantang mereka akan merasakan konsekuensinya secara langsung. Jadi di balik semua angka dan retorika yang selama ini kita dengar, tersimpan fakta bahwa Rusia sudah berada di puncak kekuatan yang sesungguhnya. Sementara itu, militer Amerika dan NATO yang selama ini diandalkan, ternyata belum siap untuk menghadapi realitas baru yang semakin brutal. Jika negosiasi yang terjadi di masa depan hanya berdasarkan tekanan dan angka palsu, maka konflik ini tidak akan pernah menemukan titik akhir yang memuaskan. Kebenaran di lapangan sudah jelas. Perang ini akan terus berlanjut selama Rusia merasa perlu untuk mempertahankan eksistensinya. Sebelum kita akhiri, aku pengen bilang, guys, jangan terbuai oleh omongan manis di media. Pelajari data, pikirkan fakta, dan jangan biarkan diri kalian dimanipulasi oleh kepentingan politik yang sempit. Kita harus berani mempertanyakan setiap kebijakan yang diambil dan menuntut transparansi, karena masa depan kita semua bergantung pada keputusan-keputusan yang dibuat di ruang-ruang kekuasaan itu. Menurut kalian, apakah ultimatum ini akan mengubah peta geopolitik dunia?
Atau justru menandai awal dari konflik yang berkepanjangan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.